Wanita cantik ini bukan manusia biasa. Hanya dengan satu tendangan, ia bisa mengalahkan penjahat. Dengan kehebatan bertarungnya, ia tak pernah terkalahkan. Suatu hari, ia sedang sakit bentuknya. Tetapi satu wanita itu malah mendorongnya. Apa yang kau lihat? Apakah aku perlu membuatmu tidak bisa berjalan? Kalau kau berani bertingkah, aku akan menghabisimu. Dua wanita ini tidak tahu kalau orang yang mereka ganggu adalah seorang pundung orang. Pergilah dari. Jangan sampai kau mengganggu kenyamananku dan membuatku marah. Setelah berbicara, dia berencana untuk pergi ke toilet. Tetapi dia dihentikan oleh ketua perundung itu. Saat ini, gadis yang sedang dibuli berniat melarikan diri. Tetapi ketua perundung menjambak. Saat ini pacar gadis yang dibuli berlari ke kamar mandi. Melihat Sohyun sedang menangkap pacarnya, dia langsung mendorongnya ke lantai. Setelah melihat wajah pria itu, Sohyun terdiam. 3 tahun yang lalu, pria ini menuangkan kemarahannya pada teddy bear di pinggir jalan. Adegan ini sering dilihat oleh siswi perempuan. Melihat dia menahan amarah seperti itu, apakah kau berani menerima tantanganku? Coba kau memintanya untuk membeli sekotak obat mujarab. Saat pria itu hendak pergi, temannya mendorong Sohyun ke depan pria itu. Sohyun berkata, bisakah kamu membantu kami pergi membeli kotak obat Cina? Apakah kamu bisa membantu kami? Pria ini tidak peduli dan ia langsung pergi. Tak terduga Sohyun menunjukkan wajah lembut lalu menariknya kembali. Aku mohon, hanya 1 kali saja. Dalam menghadapi situasi ini, dia pun pergi ke supermarket untuk membelikan barang-barang untuk mereka. Sahabatku senang sekali sampai dia cepat-cepat tumpahkan obat itu ke mulutnya. Tetapi dia terlalu banyak menumpahkannya. Hei, apa yang sudah kau beli? Tunggu sampai kalian dewasa baru kalian bebas melakukan apa yang kau mau. Kalian harus menghabiskan masa muda untuk hal yang lebih baik. Saat Daiwin pergi, Sohyun memanggilnya kembali. Dia terbang dan mendarat di depan Daiwin. Dengan sangat terkejut ia menatap wajah manisnya. Tiba-tiba, Sohyun memberi kecupan manja padanya. Dengan senyum bahagia Sohyun berkata, mulai sekarang kamu adalah kekasihku. Aku menyukaimu karena kamu orang pertama yang mengkhawatirkanku. Gadis ini adalah murid teladan di sekolahnya. Namun setelah lulus, dia menolak tawaran bekerja di kantor besar. Tetapi ia malah milih magang di toko kelontong yang berada di ambang kebangkrutan. Bos bodoh itu tidak mengenali identitas dirinya. Setelah mendengarnya berkata bahwa saya datang untuk wawancara, ia langsung bergegas pergi. Tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, aku merasa belakang leherku dingin. Aku ingat dialah wanita yang mencuri ciuman pertamaku 3 tahun lalu. Ia panik ketika melihat resumenya. Tetapi ia berpikir mungkin wanita ini tidak mengenali aku. Ia mencari alasan untuk menolak magangnya. Ini adalah pekerjaan yang harus diselesaikan sampai malam. Jangan khawatir, aku adalah burung hantu malam. Di sini gadis sendirian tidak aman. Aku tahu cara bertarung. Rumahku agak jauh. Aku juga tidak perlu pulang. Ekspresi berbicara dan stiker di wajah dapat mengatakan bahwa ini adalah gadis yang menciumnya. Wanita sepertinya pasti gak cocok kerja di sini. Sementara itu alasan apa yang harus aku katakan? Melihat pria sedang kebingungan, segera ia menuangkan secangkir teh bunga. Coba kamu minum sedikit biar bisa kurangi rasa capek. Lihat ekspresinya sedikit khawatir. Apakah kamu takut aku menaruh racun dalam tehku? Setelah berbicara, ia langsung meminumnya, kemudian membungkuk untuk mencium bau teh. Meskipun teh itu wangi, dia tetap menolak. Aku tidak memaksa. Kemudian mengambil tas dan pergi ke kamar mandi. Sebetulnya mulutnya tidak tahan lagi. Dia mengambil cangkir lalu meminum tehnya. Tak lama kemudian, ia terbaring di meja karena sudah 3 hari tidak tidur siang. Saat membuka sedikit mata, ia melihat paman yang sedang memakan mie. Bangun dan terkejut karena melihat toko grosir yang dulunya sepi sekarang mendadak ramai. Aku tidak mengerti mengapa hari ini banyak pelanggan yang datang. Sohyun berkata padanya, bisakah kamu datang bekerja besok? Ia menjawab kalau aku besok mempunyai janji untuk berjalan-jalan. Mendengar itu Sohyun langsung nangis. Ada apa? Sangat menyedihkan. Di saat Daiwin tidak tahu harus berbuat apa, ia berkata bahwa orang yang akan diwawancarai besok pasti akan menggantikan saya.
Pokoknya yang terpilih cuma aku aja. Senang bisa magang di sini. Kemudian esoknya ia mengajari Sohyun untuk melayani kostumer. Tetapi ia malah memberikan 1 bungkus kotak. Kaget, ia pergi ke gudang untuk bersih-bersih. Tapi Sohyun menunjukkan senyuman yang tulus. Saat menata minuman, menyelinap untuk memperhatikan. Kemudian dia berkata bahwa dia punya urusan mendesak untuk pergi terlebih dahulu. Daewin merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak tahu apa itu. Lalu seorang paman datang untuk bertukar uang. Sekarang ia telah melihat uangnya hilang. Mengingat kembali senyum jahatnya dan kertas yang tersembunyi di balik sakunya. Daewin langsung mengira kalau Sohyun adalah seorang pencuri. Ia langsung menghubungi polisi dan membuat sebuah laporan. Dia segera mengambil kertas rekrut dan pergi ke alamat yang tertulis di atasnya. Tapi baru saja membunyikan bel pintu, tiba-tiba 2 pria tinggi menyeretnya ke dalam. Tapi itu hanya ilusi. Saat kembali mengetuk pintu, ia benar-benar diseret masuk ke kamar oleh 2 pria tinggi besar. Ternyata ia salah mengetuk pintu. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa aku datang untuk menemukannya. Ia melihat seorang polisi sedang menyekap wanita dan pria. Polisi pun mengira kalau Daewin terlibat juga. Untungnya, dia membawa kertas laporan polisi dan alamat rumah Sohyun. Polisi mengetahui bahwa dia menangkap orang yang salah. Setelah pergi dari bencana itu, Daewin menelepon ibu dan bertanya apakah dia datang ke toko. Tapi ibu mengatakan, sepertinya ia kabur ke kota. Daewin sangat bingung setelah mendengarnya. Terbayang dalam pikiran, kenapa ada orang mencuri uang? Apa tujuan utamanya? Ia akan membeli emas. Karena emas mudah untuk dijual kembali. Ia langsung bergegas ke toko. Tetapi tokonya terkunci. Ia melihat kotak kue di belakang habis. Sambil berteriak kue dan uang-uangku hilang. Buru-buru ia mengeluarkan ponsel untuk menelepon dan lari pulang untuk mengambil kunci. Tetapi ketika ia kembali ke toko lagi, pintunya tiba-tiba terbuka. Perlahan-lahan Sohyun menata barang di sini lagi. Daewin mengampiri dan melihat kue sudah tertata rapi. Kemudian uang-uangnya juga tersimpan rapi di atas laci. Mengapa? Tidak. Mengapa begitu terbuka lebar? Jika dibiarkan seperti itu debu akan menempelnya. Ia menggunakan metode ini untuk mengurangi rasa malu karena sudah salah paham. Aku tahu kau ada di sini untuk menemuiku karena kamu khawatir. Apakah kau merindukanku? Bos sangat lucu. Tak lama setelah polisi salah menangkapnya. Lalu ia mencarinya. Polisi bertanya, apakah kamu sudah menangkap malingnya? Tiba-tiba Sohyun keluar dari dalam. Apakah kamu mengenalku? Tidak. Apakah ada yang harus dilakukan? Polisi mengatakan, apakah wanita ini yang telah mencuri uang dan barang-barangmu? Ia mencoba menghentikan wanita polisi untuk tidak mengatakan apapun. Mendengar itu Sohyun merasa sedih. Bukan seperti itu. Karena ibumu membutuhkan uang segera jadi aku mengambilnya terlebih dahulu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibumu bilang kalau dia sudah berkata padamu. Aku sama sekali tidak berniat mengambil uang itu. Kalau kamu tadi memberitahuku terlebih dahulu, mungkin tidak akan ada kesalahpahaman seperti ini. Semua kehangatan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kukira Daewin tak seperti yang pria lain. Tak kusangka kamu tak ada bedanya dengan orang-orang yang aku temui sebelumnya. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan tidak akan bertemu denganmu lagi. Mengetahui itu salahku. Aku ingin mempertahankannya. Katakan padanya untuk tidak pergi. Hei, tunggu, jangan kemari. Jika kau tidak ingin mati. Setelah berbicara, ia membuka bajunya untuk mengembalikannya. Lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Daewin pergi ke rumah untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi setelah mengetuk begitu lama tidak ada yang membuka. Jadi dia langsung curhat ceria dengan sahabatnya. Sahabatnya juga merasa bahwa dia terlalu berlebihan. Ketika sudah mengira kalau dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Tiba-tiba, Sohyun muncul kembali, mendengar bahwa dia belum makan. Daewin langsung mengambil daging sapi dari toko untuk merayunya. Tapi ia tak ingin memperhatikannya. Akhirnya Sohyun kembali bekerja lagi. Melihat ini, Sohyun sedang bermain game di pojok. Daewin yang marah langsung menegurnya. Jangan banyak bicara. Kamu harus meminta maaf padaku secara resmi. Hei, apakah kemarin masih belum cukup? Kemarin kamu belum meminta maaf secara tulus.
Kamu harus mengajakku makan dan jalan-jalan. Baiklah. Sekarang kita bereskan dulu pekerjaan toko. Setelah itu baru pergi mencari sate kelinci. Sambil tersenyum, aku akan membantumu supaya cepat beres bos. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.